Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Kurakon, animenya dari si Akane yang nikah sama teman satu kelasnya yang sangat dia benci. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas untuk episode kelimanya. Spoiler ya tentu aja. Video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah jadi preview screenshotan fotonya udah keluar ya untuk episode kelimanya nanti, yang mana ini bakalan jadi lebih panas ceritanya karena Akane bakalan di NTR sama temannya sendiri. Nah jadi ceritanya itu dimulai saat si Himari ini tuh mencoba untuk lebih dekat dengan si Saito ya, dimana di sini ya Himari mencoba untuk ya mencari celah lah agar bisa deket-deket sama si Saito, karena orang yang selama ini tuh dia cintai adalah si Saito, orang yang sangat dekat dengan Akane itu sendiri. Makanya di sini Himari mencoba untuk mendekati si Akane agar bisa meminta bantuan si Akane untuk mendekatkannya dengan si Saito. Ya sebelumnya di sini Himari itu sempat nanyain kepada si Akane apakah dia beneran gak ada rasa sama si Saito, dan karena Akane bilang dia gak ada rasa dan dia harus menyembunyikan yang namanya itu pernikahan mereka di hadapan semua orang, makanya si Akane itu membolehkan Himari untuk dekat-dekat sama si Saito. Walaupun sebenarnya dia juga merasa tidak nyaman dengan kedekatannya si Himari terhadap Saito itu sendiri, karena kan Saito kan suaminya gitu kan. Nah jadi langkah pertama di mana si Himari ini tuh ingin si Akane membantu dirinya mencari tahu hal-hal apa aja yang disukai sama si Saito. Dimulai dari buku-buku yang suka dibaca sama Saito sampai hal-hal yang tidak pernah diperlihatkan Saito di depan publik. Dan dimulailah acara detektif-detektifan dari si Akane terhadap Saito itu sendiri, dimana untuk memenuhi janji kepada sahabat yang sangat dekat dengan dirinya tersebut, Akane mencoba untuk mendekati Saito, melihat gerak-gerik Saito, bahkan sampai masuk ke dalam kamarnya Saito, dimana ia menulis semua buku yang dibaca Saito dan juga hal-hal yang dilakukan Saito di rumahnya, dimana semua hal itu hanya untuk membantu Himari agar bisa lebih mengenal si Saito. Namun ya di sini sebenarnya si Akane itu sedikit merasa keberatan, namun ya karena temannya sendiri yang meminta ya dia mencoba untuk bisa membantu temannya itu sendiri. Nah singkat cerita di sekolah gitu kan, si Himari ini tuh mencoba untuk mendekati Saito lagi sambil membawa buku-buku yang dia tidak mengerti gitu kan isinya apaan. Jadi dia nanyain sama si Saito, dimana di sini Himari mencoba untuk PDKT melalui buku-buku yang dia tidak mengerti, dan dia ingin minta penjelasannya kepada si Saito. Dan karena Saito ini tuh adalah orang yang maniak banget dengan yang namanya itu baca buku, makanya di sini Saito tuh senang-senang aja jika ada orang yang nanyain mengenai isi buku kepada dirinya. Namun ya di sudut ruangan gitu kan yang berbeda, Akane merasa cemburu, dimana Akane sedikit merasa sesak gitu kan di dadanya karena melihat kedekatannya si Himari dengan Saito. Ya, walaupun sebenarnya Akane itu merasa sesak, tapi dia harus tetap membantu PDKT-nya si Himari, sahabatnya tersebut itu kepada si suaminya sendiri si Saito gitu kan. Nah, singkat cerita ketika jam pulang sekolah di sini Himari mencoba untuk menyapa si Akane kembali, dimana di sini Himari tuh cukup merasa senang banget karena Akane udah bantu dia untuk PDKT-an sama si Saito. Bahkan ya hasilnya juga cukup memuaskan untuk Himari itu sendiri karena berhasil deket-deket sama Saito, walaupun ya sebenarnya alibinya tuh cuman pakai buku yang dikasih sama si Akane. Dimana karena udah ngebantu si Himari gitu kan, Himari ingin Akane ini tuh mendapatkan balasannya. Dimana si Himari ingin memberikan ataupun mentraktir Akane untuk makan paste strawberry kesukaannya si Akane. Namun makannya itu di rumahnya si Akane. Makanya si Himari itu ingin berkunjung ke rumahnya si Akane saat akhir pekan dimulai nanti. Dimana Akane dengan polosnya mengiyakan keinginannya dari si Himari tanpa berpikir panjang kalau ternyata Akane itu sudah pindah rumah gitu kan, satu rumah sama si Saito. Dan karena telat menyadari hal tersebut, akhirnya di sini ya si Akane itu pusing lah dan akhirnya membicarakan hal tersebut kepada si Saito. Dimana Akane bilang kalau Himari akan mencoba main ke rumahnya ataupun ke rumah yang ditempati sama Saito dan juga Akane. Jadi Saito harus membereskan barang-barangnya agar tidak ketahuan sama si Himari. Nah, lagi asik-asik berdiskusi, ternyata Himari datang lebih cepat daripada jadwal yang telah dijanjikan. Dan itu membuat Saito tuh panik banget, mencoba untuk menyembunyikan berbagai macam ya barang-barangnya gitu kan yang merujuk kepada dirinya sendiri. Dan di sini Saito ngumpet di dalam lemari. Untung aja badannya muat. Nah, di saat pembicaraan antara si Akane dan si Himari, ternyata di sini pembicaraan tersebut itu terdengar ya sama si Saito, dimana isi pembicaraan tersebut itu tak lebih tak bukan adalah bagaimana si Himari ini tuh
mulai suka sama si Saito. Bahkan dia cerita bahwa dia udah mulai suka sama si Saito tuh sejak lama gitu kan. Tapi ya baru bisa ngungkapinnya tuh sekarang, dan dia berencana untuk ngajakin Saito pergi kencan di akhir pekan nantinya. Dan itu membuat si Saito tuh merasa bersalah banget karena udah mendengar percakapan Himari dan juga si Akane. Bukan hanya si Saito aja yang terkejut, Akane juga terkejut karena dia merasa bahwa suaminya akan dirampas sama si sahabatnya sendiri. Walaupun di sini si Akane mencoba untuk tetap tegar dan mencoba untuk membantu masalah percintaannya si sahabatnya itu sendiri, yaitu si Himari yang akan berkencan dengan si Saito. Nah, keesokan harinya gitu kan, di hari dimana kencannya si Himari dan juga Saito bakalan berlangsung. Di sini Saito tuh mencoba untuk keluar rumah, dia pamitan dulu sama si Akane seperti biasa kan. Si Saito tuh pamitan, dia bilang dia mau pergi keluar kencan sama si Himari. Namun kalau misalnya gitu kan, kalau misalnya si Akane menolak dan gak boleh Saito ini tuh untuk pergi kencan dengan si Himari, maka Saito akan tetap tinggal di rumah aja dan membatalkan kencannya dengan si Himari. Dimana di sini tuh Akane itu mencoba untuk jujur tapi sulit banget, dia masih aja sendiri-sendirian dan dia berkata dia nggak terlalu mikirin dan juga nggak peduli dengan apa yang akan dilakukan sama Saito. Dan ketika Saito udah mulai melangkahkan kakinya keluar rumah, di sini Akane tiba-tiba saja memeluk Saito dari belakang dan berkata bahwa Saito nggak boleh pergi. Ya sebenarnya di sini tuh Saito tuh udah membatalkan janji kencannya dengan si Himari, dan Saito tuh hanya ingin melihat reaksinya dari si Akane karena biar bagaimanapun juga si Saito tuh mencoba untuk mempererat kembali ya hubungannya dengan si Akane, dan dia menghargai Akane sebagai istrinya pada saat ini. Dimana mendengar hal tersebut, di sini si Akane pun merasa kayak malu-malu lah gitu kan. Tapi di sini saya itu tuh mencoba untuk ngajakin si Akane untuk pergi kencan karena sayang banget dia udah dandan-dandan tapi kencannya malah nggak jadi. Makanya sekarang ini tuh kencannya bakalan dilakukan sama si Saito dan juga si Akane, menggantikan si Himari yang udah dibatalkan janji kencannya sama si Saito. Dimana pada kencan kali ini Saito memberikan sebuah cincin, yaitu cincin pernikahan untuk si Akane, karena kan selama ini tuh si Saito tuh belum memberikan satupun cincin untuk si Akane, cincin pernikahan, karena kan itu adalah salah satu hal sakral dalam pernikahan mereka. Dan tentu aja di sini Akane jadi salting dan juga merasa bahwa dia itu sedikit memiliki perasaan terhadap si Saito walaupun dia masih belum bisa jujur. Nah, episode kelima kali ini tuh sendiri tuh mungkin bakal ditutup di bagian epilog pada adaptasi volume kedua dari light novelnya. Dimana pada pagi harinya di sini Himari tiba-tiba aja itu ngobrol sama si Saito, dan Saito juga ngungkapin bahwa dia minta maaf kalau nggak bisa kencan sama si Himari, walaupun semua teman-temannya tuh kayak merasa bahwa Saito ini tuh telah menyia-nyiakan kesempatan emas dan cukup marah sama si Saito. Tapi Saito dengan tegas bilang bahwa dia tidak bisa kencan dengan si Himari. Namun bukannya kecewa, Himari malah mencoba untuk mendesak Saito dan mengatakan kalau suatu saat nanti ia bisa membuat Saito jatuh cinta kepada dirinya. Nah, di bangku yang berbeda gitu kan, di sini Akane itu juga merasakan hal yang sama, di mana si Akane itu bertekad bahwa dia tidak akan menyerah dan tidak akan menyerahkan Saito kepada si Himari. Ini bakal menarik banget sih harusnya. Nah, episode kelima dari animenya Kurakon ini itu sendiri nantinya bisa kalian lihat kembali nanti di hari Jumat ya. Jumat malam Sabtu, itu lebih tepatnya tuh tanggal 31 Januari 2025. Nontonnya di mana ya, kalian bisa nonton di aplikasi Bistation tanpa nonton anime kesayangan kita, walaupun ya rada-rada premium sih. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny.